Mawar berusia awal 20 tahun saat menerima 2 lembar kertas, 1 ijazah sarjana, dan 1 surat selamat Anda diterima dari pekerjaan pertamanya. Babak baru dalam hidup perempuan itu baru dimulai. Harap-harap cemas, Mawar mendapat pekerjaan yang mengharuskannya untuk berpindah-pindah lokasi. Bagi mandor pabrik, Mawar dan salah satu seniornya akan mengawasi lebih dari 2 site dalam sehari. Pekerjaan Mawar masih didominasi laki-laki, membuat Mawar sering kali pergi berdua dengan seniornya. Perbincangan akrab berubah jadi sentuhan tanpa izin. Pikir Mawar, ini merupakan hal yang lumrah di tempat kerja. Lambat laun, Mawar mulai meragukan pikirannya sendiri. Mawar masih memberikan teguran halus kepada seniornya, seorang lelaki parubaya dengan anak di rumah. Tapi senior itu terus saja mengelak dengan beragam alasan, mulai dari bercanda sampai agar lebih dekat. Lebih dari 3 bulan berlalu, Mawar mengalahkan dilemanya dan mengadu kepada manajer HRD. Salah satu pertimbangan Mawar tidak melapor adalah karirnya yang masih seumur jagung. Ia pikir ia akan kalah dengan seniornya yang sudah mengabdi belasan tahun pada perusahaan. Sebelum melaporkan pengalamannya ke HRD, Mawar juga berdiskusi dengan rekan satu timnya. Mawar tahu jika kasus ini naik ke permukaan, karirnya dan timnya yang paling terancam. Ia mulai berpikir semua perlakuan senior padanya hanya halusinasi semata. Tapi keyakinannya berubah saat pelecehan yang ia alami semakin gencar. Sebanyak 3 kali transaksi mendarat di rekening Mawar. Senior itu juga memberikan Mawar barang-barang mewah. Saat Mawar konfrontasi, senior itu berujar, imbalan karena sudah mengizinkan bapak pegang-pegang. Amarah Mawar memuncak saat senior itu datang ke rumahnya. Senior disambut oleh ibu Mawar yang merasakan ada yang aneh dari gerak-gerik lelaki itu. Senior mana yang datang ke rumah juniornya atas dasar iseng? Walau bukti demi bukti terpampang nyata, senior itu tetap mengelak perbuatannya. Dalihnya, yang ia rasakan pada Mawar adalah kasih sayang ayah kepada anak. Proses persidangan juga berjalan alot. Berkali-kali, senior membela diri dengan alasan yang menurut HRD enggak nyambung. Meskipun berada di pihak Mawar, HRD yang merasa kerjanya lebih muda dari senior itu merasa sungkan untuk memberhentikannya. Permintaan Mawar tidak berhasil dikabulkan. Tapi, senior berhidung belang itu akhirnya dipulangkan dengan pesangon secukupnya. Enggan pindah tugas menjadi alasan pemecatan yang tercatat di atas kertas. Tapi satu kantor tahu, tulisan pelaku kekerasan seksual lebih pantas ditulis di situ. Mawar akhirnya bisa bernapas lega setelah berbulan-bulan memperjuangkan haknya. Untuk pertama kali, ia merasa aman di tempat kerja. Walau berat, Mawar yang juga seorang aktivis gender mendorong korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya. Sebab saat ini sudah ada payung hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meski undang-undang ini baru berusia 2 tahun, beberapa aturan pelaksana sudah menunjang implementasinya sudah banyak disahkan. Ia berharap ceritanya bisa mencapai perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa dan masih ragu untuk memperjuangkan haknya. Saya bukan korban, saya penyintas, ujar Mawar. Kamu juga bisa, tutupnya.